berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita diberikan nikmat serta karunia-Nya. Kita hadir dalam acara penyerahan simbolis Probebaya oleh Wali Kota Samarinda di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan rahmat dan inayahnya jua di pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di halaman gedung Taekwondo ini dalam suatu rangkaian kegiatan, yaitu penyerahan secara simbolis program Probebaya tahun 2022 untuk Kecamatan Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang. Serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita juga akan dimasukkannya Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Wali Kota bersama para undangan lainnya bahwa Kecamatan Samarinda Ulu untuk kegiatan Probebaya di 8 kelurahan sudah mencapai 100% untuk 320 RT 8 kelurahan. Baik itu di bidang Sapras maupun di bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan Sapras yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Semenisasi jalan dari 320 RT yang melaksanakan kegiatan semenisasi ini berjumlah 2.599,5 meter persegi atau 59 titik. Yang kedua, pembangunan dan perbaikan drainase 1.168 meter atau 44 titik. Pembuatan turap parit ini 23,39 meter 3 titik. Pemasangan pipa pembuangan air bekas 16 meter 1 titik. Penerangan lampu jalan untuk di wilayah 8 kelurahan ini 56 titik. Pembuatan gapura 7 titik. Pengadaan CCTV ini 18 titik. Pengadaan wireless ini 20 unit. Pengadaan kursi plastik ini juga bisa membantu untuk badan usaha milik RT. Ini jumlahnya cukup banyak, 481 buah. Yang selanjutnya tenda masjid. Ini juga ada 2 unit. Pembangunan pos kamling 2 buah. Pembuatan jembatan kayu atau beton ini 5,52 meter. Pengadaan speaker aktif 17 unit. Peralatan posyandu ini juga hampir di semua posyandu 50 unit. Pengadaan mixer audio 8 channel 1 unit. Pengadaan alat olahraga ini juga 10 paket. Pengadaan bak sampah 15 buah. Pengadaan mesin potong rumput ini juga ada 4 unit.
pengadaan tabung APAR. Ini penting sekali untuk antisipasi kebakaran tingkat dini. Kalau apinya kecil bisa dipadamkan dengan APAR. Ini pengadaannya paling banyak 81 buah. Gerobak sampah 1 unit. Kegiatan pemberdayaan meliputi kegiatan pelatihan keterampilan usaha. Ini hampir di semua Pukmas. 2. Bantuan perlengkapan sekolah SD dan SMP. Ini juga hampir di semua Pokmas yang ada. Kegiatan penyuluhan, kegiatan keterampilan pemadam dan mengemudi, pelatihan fardu kifayah, kegiatan dasa wisma, bantuan sembako. Ini hampir semua Pokmas melaksanakan pembagian sembako bagi warga-warga yang tidak mampu, warga miskin, warga yang di bawah garis kemiskinan. Yang ke-8, pemberian makanan tambahan PMT. Semua kegiatan pelatihan dan bantuan sembako, baik itu juga BPJS dan lain-lain, sudah terlaksana 100% di semua kelurahan. Adapun anggaran yang terserap dari Probebaya bidang Sapras, anggaran yang terrealisasi adalah 100%, 19 miliar 184.520.000 rupiah. Bidang pemberdayaan, anggaran dengan anggaran yang terrealisasi sudah 100%, ini 16 miliar 160.000 rupiah. Kendala-kendala yang dihadapi, pertama, kurangnya SDM yang menangani tentang Probebaya untuk di kelurahan-kelurahan, di 8 kelurahan yang ada, sehingga pada saat ini kasih atau staf bisa membantu untuk pelaksanaan kegiatan Probebaya yang dilaksanakan di 8 kelurahan sekecamatan Samarinda Ulu ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon kepada Bapak Wali Kota untuk menyampaikan arahan untuk selanjutnya Probebaya tahun 2023 yang akan datang. Mudah-mudahan ini lebih menyentuh kepada masyarakat, lebih bermanfaat kepada masyarakat dan berguna bagi masyarakat, sehingga bisa dilihat, dinikmati, dirasakan oleh masyarakat di Kota Samarinda pada umumnya dan di Kecamatan Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang pada khususnya. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Samarinda. Terakhir, saya juga dalam kesempatan ini mohon pamit, mohon izin, karena saya juga dipercayakan menjadi camat Samarinda Ulu. Kemarin 27 Desember sudah 5 tahun, dan nanti 1 Maret 2023 saya purna tugas. Mudah-mudahan nanti pengganti saya bisa meneruskan perjuangan dan pengabdian kepada Kota Samarinda, dan mudah-mudahan insya Allah saya akan berbuat di bidang yang lain lagi nanti, berkarya, berbuat untuk Kota Samarinda yang kita cintai dan banggakan ini. Dan terakhir, saya mohon maaf apabila selama 5 tahun kita menjadi camat, baik dalam pergaulan secara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada kehilapan, kesalahan, mohon untuk dimaafkan, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin dan percaya bahwa Samarinda makin terdepan. Naik sepeda ke Balikpapan, Samarinda makin terdepan.
buah durian, buah pepaya. Sekian laporan saya. Ikan kakap, ikan batin, mohon maaf lahir dan batin. Ambil tebu di Jalan Gelatik, jangan lupa ditaruh dekat lemari alga. Ibu-ibu kelihatan cantik-cantik bagaikan bidadari-bidadari dari surga. Bapak-bapaknya jangan kalah juga. Ambil kelapa kepangkep, bapak-bapak juga cakep. Supan Supian berteman Elvi Sukaisi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelaksanaan kegiatan Probebaya Kecamatan Sungai Kunjang. Jumlah total pagu kegiatan Probebaya sebesar 34.495.479.680 rupiah, terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebesar 18.630.843.700 rupiah. Dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar 16.134.635.980 rupiah dengan realisasi keuangan per tanggal 28 Desember 2022 sebesar 27.046.172.940 atau sebesar 79,17% pada akhir triwulan 4 tahun 2022. Adapun pelaksanaan kegiatan Probebaya pada pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dari bidang infrastruktur dengan jumlah 126 kegiatan, total volume kegiatan sebesar 3.784 meter persegi jalan lingkungan rusak dan perlu perbaikan. Kemudian jumlah jembatan yang akan dilaksanakan perbaikan berjumlah 6 titik lokasi telah dilakukan realisasi. Kemudian perbaikan atau rehab bangunan posyandu sebanyak 2 unit. Perbaikan MCK umum sebanyak 1 bangunan. Dan pemeliharaan rumah ibadah 1 unit bangunan. Kemudian kegiatan Probebaya pada pemberdayaan masyarakat di kelurahan, bidang kesehatan, total warga yang telah dibiayai melalui pembayaran BPJS sebanyak 997 orang. Di bidang ekonomi, kegiatan peningkatan serta pengembangan kapasitas masyarakat dengan pelatihan keterampilan usaha, pelatihan menjahit, kursus tata rias, tata boga, kursus mengemudi, dan budidaya ikan lele sebanyak 510 orang. Di bidang pendidikan, menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah sebanyak 2.365 orang murid mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Di bidang sosial, dengan bantuan sembako sebanyak 5.885 paket sembako. Bapak Wali Kota yang saya banggakan, pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan penyerahan secara simbolis kepada masyarakat penerima manfaat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diantaranya 1. Bantuan sembako. 2. Peralatan musik hapsi sebanyak 1 set. 3. Pembayaran BPJS bagi warga yang tidak mampu. 4. Penyerahan peralatan hapsi sebanyak 1 set. 5. Penyerahan kursi roda. 6.
penyerahan mesin potong rumput. 7. Penyerahan papan nama posyandu. Perlu saya sampaikan di sini untuk 7 kelurahan yang ada di kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang, itu 6 kelurahan 100% telah melaksanakan kegiatan pro bebaya. Jadi ada 1 kelurahan yang ternyata agak lambat, saya pikir karena kekurangan SDM. Jadi mohon maaf Pak Wali Kota, ada 1 kelurahan kami perlu mendapatkan perhatian khusus nih di Kelurahan Lok Bahu. Kemudian mohon izin pada Bapak Wali Kota, kami mewakili masyarakat Kecamatan Sungai Kunjang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas program pro bebaya yang Bapak Dr. Haji Andi Harun dan Bapak Dr. Rusmadi Wongso canangkan. Karena dengan program pro bebaya ini meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota Samarinda, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang sangat tepat sasaran karena berdasarkan atas masalah-masalah yang langsung dialami masyarakat. Apakah itu terkait perbaikan dan normalisasi drainase guna penanganan banjir, perbaikan dan peningkatan jalan serta jembatan maupun renovasi fasilitas umum seperti posyandu, poskamling dan tempat ibadah. Dan akhirnya kami memohon kepada Bapak Wali Kota kiranya dapat menyerahkan secara simbolis kepada penerima manfaat kegiatan pro bebaya di seluruh kelurahan sekecamatan Sungai Kunjang. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya juga Ketua RT di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota dengan kegiatan pro bebaya, kegiatan unggulan kita yang sangat kami rasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Yang dulunya Pak, kami hanya melihat kegiatan itu hanya dari instansi yang ada, tapi kami diizinkan untuk memberikan usulan dari warga kami sendiri Pak. Alhamdulillah warga sangat menikmati hasil dari program pro bebaya. Mohon izin Pak, tetap bertahan untuk periode selanjutnya Pak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dapat salam Pak dari warga Kelurahan Air Putih dan teman-teman dari Sungai Kunjang. Salam buat Bapak. Insya Allah selalu sehat, selalu bahagia Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai, dan memang sangat membanggakan ketua-ketua RT sekota Samarinda, khususnya dari Kecamatan Sungai Kunjang dan Samarinda Ulu. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan yang Maha Kuasa sebagai tanda ungkapan rasa syukur yang sangat tinggi atas semua limpahan pemberian karunia dan keberkahan kehidupan yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekuatan dan kesehatan. Kita bisa hadir di acara pagi hari ini, penyerahan kegiatan Pro Bebaya secara simbolis yang telah dilaksanakan dari bulan Januari 2022 hingga Desember 2022 ini, yang hari ini kita gabungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Kunjan dan Kecamatan Samarinda Ulu. Bapak dan Ibu semua, seperti yang sering saya ulang-ulang, Kota Samarinda adalah milik kita semua, milik kita bersama. Tentulah kalau kita ingin lihat maju, tentulah kalau kita ingin lihat Samarinda banjirnya makin berkurang, demikian pula kalau kita ingin melihat Samarinda ini makin hari, makin kesini makin bersih. Kalau kita ingin lihat Samarinda ini makin makmur, makin menjanjikan, makin menjadi kota harapan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang, hanya satu kunci yang bisa kita lakukan, yakni kerja bersama-sama. Sehebat-hebatnya wali kota, sehebat-hebatnya camat, kepala dinas, setangguh-tangguhnya lurah, kalau tidak bareng-bareng masyarakat, pasti yang rugi adalah kita semua, karena kota ini pasti akan lambat majunya. Lambat kita bisa atasi banjirnya, lambat kita bisa lihat kota ini menjadi kota bersih seperti kota-kota lain sebelumnya. Dan hampir dalam 2 tahun terakhir ini, Bapak dan Ibu semua, kita sangat patut berbangga. Selain raihan penghargaan, tanda pengakuan dari pemerintah nasional, dari pemerintah pusat, bertubi-tubi kita dapatkan. Banyak penghargaan yang kita dapatkan. Juga yang tidak kalah pentingnya, Samarinda telah mendapatkan pengakuan dari warga dari luar kota Samarinda bahwa Samarinda semakin baik. Dulu Samarinda dikenal kota calap, kota kadap, banjir, gelap, kota rigat, kotor. Tapi dalam 2 hari terakhir ini, berkat inovasi, prakarsa, kepeloporan pemerintah bersama TNI Polri, kita sampaikan aplaus kepada TNI Polri. Berkat camat, lurah, ketua-ketua RT, LPM, masyarakat bersatu padu ingin melihat kotanya bersih dan makin baik. Semua stigma, semua image yang pernah ada di masa lalu hari ini sudah berubah total. Orang di Balikpapan, di Bontan, dari luar daerah pengen punya camat, pengen punya lurah seperti di Samarinda. Dia ingin punya ketua-ketua RT di Samarinda yang aktif. Tidak banyak kota dan daerah di Indonesia jika terjadi misalnya kebakaran, bahkan sebelum damkar pemerintah kota sudah berduyun-duyun relawan ikut membantu. Ini keunggulan kita. Dulu hanya 1-2 RT yang kena proyek perbaikan drainase jalan lingkungan gang. Musrembang dulu memang ada.
tapi bekaisan. Bujur. Ketua RT setiap tahun tebal proposal belum tentu masuk satu. Betul? Sekarang Pak Camat, Pak Lurah, pemerintah, Musrembang sudah relatif agak tenang. Kenapa? Seluruh RT dapat alokasi anggaran Probebaya 100 juta setiap tahun. Hampir kurang lebih 200 miliar setiap tahun kita gelontorkan agar uang ini bermanfaat langsung pada rakyat. Sekarang alhamdulillah 200 miliar PAD kita yang sekitar 707 miliar beredar langsung, direncanakan, dilaksanakan, dinikmati dan dipertanggungjawabkan langsung oleh masyarakat. Bahkan kita bangga, sebelum Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden kebanggaan kita, memerintahkan seluruh kepala daerah se-Indonesia, hei gubernur, hei bupati, wali kota, bukti bahwa pemimpin itu bekerja adalah dirasakan manfaatnya dengan rakyat. Jangan terlalu banyak di kantor, turun ke lapangan, lihat masalah yang dihadapi. Anggaran tidak selalu harus dilaksanakan oleh PU, oleh Perkim, oleh pemerintah. Coba anggaran itu diberikan masyarakat, sehingga masyarakat juga mampu melaksanakan dan pengetahuannya makin tinggi melaksanakan kegiatan. Layaklah aturan LKPP nomor 3 dan nomor 12. Proyek dilaksanakan dengan sistem swakelola tingkat 4. Itulah yang Bapak Ibu, Pokmas, Lurah, pendamping laksanakan secara langsung tanpa melalui tender, tanpa melalui badan usaha, melalui penunjukan langsung atau pemilihan langsung, tapi namanya dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan swakelola tingkat 4. Jadi tidak perlu ada lurah yang ragu takut. Selama kita tidak korupsi, selama tidak maling uang itu, insya Allah hidup ini berkah dan aman tanpa sebab sesuatu apapun. Tapi saya yakin seluruh ketua-ketua RT di Samarinda adalah ketua-ketua RT yang jujur, Pokmas yang memang jujur, sehingga seperti yang kita lihat di tampak layar atau di standing banner before and after. Hebat juga sudah pakai bahasa Inggris, walaupun bahasa Indonesia belum tentu lancar. Sebelum dikerjakan kayak itu kondisinya, setelah dikerjakan jauh berubah. Alhamdulillah, bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita bisa menyediakan uang untuk program Probebaya? Karena pendapatan Kota Samarinda semakin meningkat. Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, hebat program Probebaya ini. Ada 3 manfaat. Pertama, melahirkan inovasi. Mana dulu pernah yang namanya ketua RT warga memiliki forum rembuk untuk mengusulkan kegiatan. Sekarang sudah pintar-pintar, bahkan pintar sudah apa itu kegiatan proyek pembangunan berskala swakelola. Sudah bisa bikin perencanaan. Saya bilang di awal, kalau tidak ada komputer, tidak ada mesin ketik, tulis tangan.
Tidak terlalu penting itu komputer atau tulis tangan. Yang penting itu jujurnya, yang penting tidak korupsinya. Pakai cetak komputer, kwitansinya semennya 60.000, dibikin kwitansi dicetak komputer 80.000, korupsi 20.000. Tulis tangan, semennya 60.000, kwitansinya 60.000. Lebih bagus mana? Tulis tangan. Tapi kalau ada komputer, jujur jauh lebih bagus. Bapak Ibu sekalian, jadi satu, menghadirkan inovasi, prakarsa dari masyarakat. Yang kedua, melahirkan edukasi, mendidik, sharing pengetahuan antara pejabat pemerintah kota, antara camat, lurah, ketua RT, dan masyarakat. Akhirnya semua pihak pelan-pelan bertahap mengetahui bagaimana merencanakan sebuah kegiatan, bagaimana menyusun pertanggungjawaban. Kan semua ketua-ketua RT, Pokmas pada bikin laporan pertanggungjawaban, bukan? Betul? Sekarang sudah tahu bikin pertanggungjawaban. Artinya menghasilkan edukasi. Yang ketiga, melahirkan literasi, kenang-kenangan karya. Ada yang melahirkan literasinya berupa gerbang gang, ada posyandu, ada perbaikan jalan, ada perbaikan parit, ada pemberdayaan masyarakat. Sebelum kita ada Probebaya, Samarinda belum masuk kategori UHC dalam bidang pelayanan kesehatan BPJS. Apa itu UHC? Universal Health Coverage. Masih banyak warga-warga yang tidak mampu kita, warga-warga miskin kita, tidak memiliki kesempatan yang sama memperoleh layanan kesehatan karena mereka tidak mampu membayar iuran BPJS. Hari ini melalui Probebaya, kita membayarkan BPJS bagi warga yang tidak mampu dan warga miskin. Itu salah satu program Probebaya dalam bentuk mandatori dari wali kota. Jadi kita meninggalkan literasi, kita bisa bantu orang miskin. Coba cari kabupaten kota minimal sekaltim dalam tahun ini. Berkali-kali kita menurunkan bantuan, baik dalam bentuk bantuan langsung tunai. Kita mengalokasikan anggaran 19 miliar dan 16 miliar, 19 miliar dari dana insentif daerah yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kota Samarinda karena mampu menjaga inflasi, dan Bapak Presiden memerintahkan agar semua uang 19 miliar itu kembali kepada rakyat. Kita beri bantuan langsung tunai kepada orang miskin, kepada nelayan yang terdampak, kepada petani, kepada warga ekstrim miskin. Kita memberi bantuan sembako yang kartunya bisa dibelanjakan langsung melalui warung Kube yang tersebar di beberapa kelurahan. Kenapa kita masukkan ke dalam bank berupa kartu? Karena memang untuk hal tersebut harus dibelanjakan dalam bentuk sembako, tidak boleh dibelanjakan pulsa atau paket. Kadang-kadang kita beri di tempat lain, di Samarinda tidak ada. Kalau ada diam-diam aja. Diberi bantuan langsung tunai untuk sembako, sebelum disampaikan kepada istrinya sudah mampir beli paket 10 giga. Jadi kalau sembako kita belikan sembako. Intinya Bapak Ibu sekalian, kita ingin agar pemerintah, wali kotanya, sekdanya, seluruh kepala dinasnya, camatnya, lurahnya, dan seluruh pegawainya, hadirnya ia mendapat amanah harus memberi manfaat kepada rakyat.
Kalau wali kota Andi Harun ini tidak bermanfaat, pemilu yang akan datang jangan pilih. Dan mungkin saya tidak akan maju karena sebagai pemimpin harus tahu diri kalau tidak memberi manfaat kepada rakyat. Kata Nabi, tasyarraful imami ala ra'iyah manutum bil maslahah. Ukuran keberhasilan pemimpin itu adalah memberi manfaat atau kemaslahatan atau tidak pada rakyatnya. Ketua RT, Pak Wali, jangan tinggalkan dulu Samarinda. Kalau ada manfaatnya, tapi kalau tidak ada manfaatnya, mungkin sebelum Bapak tidak memilih, saya memikirkan ulang untuk selalu maju di arena politik. Untuk apa saya terus ada di tengah-tengah rakyat kalau tidak bermanfaat? Dan saya tidak suka basa-basi. Sama saya perintahkan camat, saya perintahkan kepala dinas. Masa era basa-basi sudah habis di masa kepemimpinan saya. Datang melapor mau hanya menyenangkan wali kota, saya ini turun ke lapangan. Saya cek, insya Allah yang walu-walu nggak bisa, karena saya mempelajari ilmu walu sangat lama. Sudah harus diakhiri. Saya kemarin kumpulkan lurah di balai kota. Kerja kita harus turun ke lapangan. Bolehlah dalam satu kantor di satu hari itu di kantor sejam 2 jam. Selebihnya cari tahu apa yang dirasakan masyarakat supaya kalian bisa mengusulkan kepada pimpinan untuk kita atasi bersama-sama. Itu. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bantuan yang disampaikan oleh pemerintah ini, pembangunan infrastruktur, termasuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, terus mendapatkan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah pembangunan kita tahun 2023 akan sangat banyak, lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan mulai bangun folder air hitam menjadi kawasan wisata olahraga masyarakat sekaligus. Kita akan mulai membangun penataan tepian Mahakam. Kita mulai akan membangun terowongan. Ini kita patut bangga ini. Bagi yang pernah ke Mekah, ke Madinah, pernah lihat terowongan, insya Allah sebentar lagi akan kita mulai bangun di Samarinda. Mulai ini untuk mengurai kemacetan yang ada di Sungai Dama. Di sana akan ada terowongan Samarinda. Panjangnya kurang lebih 550 meter, akan langsung tersambung dengan di sekitar rumah sakit jiwa ya, sampai menuju ke Sultan Alimuddin. Tahun depan Sultan Alimuddin dan Jalan Sejati akan kita perlebar untuk akses menuju ke Jembatan Ahmad Amin. Dulu dikenal dengan Mahkota 2 karena jalan ini merupakan gerbang pintu masuk, keluar masuk dari dan ke kota Samarinda. Pendek kata semua APBD kita akan usahakan sebesar-besarnya manfaat untuk rakyat. Kita akan bangun kolam retensi di Bengkuring. Alhamdulillah sejak 2 tahun terakhir ini, walaupun di Bengkuring itu masih ada banjir, tapi tidak ada lagi pengungsian, tidak ada lagi pendirian tenda umum. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mudah-mudahan insya Allah tahun 2024 Samarinda Utara sudah bisa bebas banjir, khususnya daerah Bengkuring. Karena tahun ini kita juga akan bangun kolam retensi antara Pampan dengan Sungai Siri untuk menghalau air secara bersama masuk ke kota Samarinda dari arah Muara Badak. Jadi air yang masuk ke daerah utara ini Bapak Ibu sekalian, itu berasal air dari Muara Badak, masuk melalui Sungai Sirin, turun ke Pampang, memenuhi waduk kita, Waduk Lempake, kemudian membanjiri Lempake, Geria Mukti, Sempaja, lalu terakhir kos-kosan airnya di Bengkuring. Ya karena bermalam beberapa hari. Tahun ini juga akan kita keruk
folder air hitam. Kemudian kita akan perbaiki saluran drainase untuk mengurangi efek banjir di Simpang 3 Juanda, Kadriudi, Wacana. Simpang 4 insya Allah sebentar lagi finishing, akan kita lanjutkan menuju kantor pengadilan perbaikan drainase, lalu kemudian digelatik dari arah Pramuka, Remaja dan jalan di sekitar situ. Tahun ini juga kita akan lakukan intervensi agar dampak banjir berkurang. Di Desa Panjaitan hari ini sudah bekerja. Kita telah membuka Sungai Mati dan kita melakukan cut off penyintasan agar anak sungai bisa langsung masuk seluruh arah air dari arah Desa Panjaitan masuk ke Sungai Karamus. Tahun depan Samarinda Seberang kita akan melakukan crossing penyintasan, membuang air secara langsung ke Sungai Mahakam dengan cara melakukan crossing di jalan poros Samarinda Balikpapan, sehingga Samarinda Seberang juga bisa berkurang banjirnya. Demikian pula di Sungai Kunjang kita lagi melakukan studi terhadap void BPE, dan saya telah menyurat resmi ke manajemen BPE agar kita diberi void tersebut agar bisa menjadi folder penampung air. Samarinda dahulu, semua 10 kecamatan kita gerakkan secara bersama-sama, secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan kita. Perbaikan jalan kita juga lakukan secara bertahap. Perbaikan drainase kita lakukan secara bertahap. Peningkatan kesejahteraan kita lakukan bertahap. Pembangunan puskesmas, pembangunan sekolah, pendek kata, sampai pada program pelayanan kesehatan seperti pembayaran iuran BPJS. Akhirnya kita mendapatkan penghargaan dari kementerian bahwa kita telah masuk kategori UHC, yakni Universal Health Coverage. Lebih, hampir sekitar 70% lebih, 74% lebih penduduk kita telah menikmati layanan BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan tahun ini, paling lambat tahun depan, sudah 100% warga Samarinda tidak ada lagi yang tidak memiliki kartu BPJS. Uang dari rakyat harus kembali ke rakyat, pembangunan harus berkeadilan dan merata. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Mari kita selalu saling mendoakan. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, amin. Didekatkan dan digerakkan selalu dengan kebaikan. Dan selalu mendapatkan perlindungan keselamatan dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dilimpahkan dengan rezeki yang halal thayyibah, dan selalu dikaruniai keturunan yang soleh-soleh bermanfaat untuk keluarga, bangsa dan negara serta agama. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga doa-doa kita dipanjatkan, dikabulkan oleh Allah SWT. Dan kita terus harus kompak, bersaudara, perkecil semua kemungkinan yang bisa membuat kita tidak bersatu, karena dengan bersatu semua tantangan besar kita bisa atasi secara bersama-sama. Saya juga pada kesempatan ini tak lupa ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman TNI dan Polri yang terus bahu-membahu mulai dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan sampai pada tingkat Babin, Kandipas, Babinsa, termasuk teman-teman kejaksaan, pengadilan dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah lain yang selalu bersatu untuk kita memajukan kota Samarinda sekuat yang kita mampu, dan selebihnya kita mohon pertolongan Tuhan atas segala kekurangan kita, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.